Assalamualaikum Pak Dery, apa kabarnya ini? Waalaikumsalam. Ayo, mari Pak Yogi, duduk Iya, dulu. iya, iya. Eh, Oke. wah luar biasa ya, suasana sore ini kayaknya begitu sejuk ya Pak Dery ya. Iya, kayaknya di sini mau turun hujan di sini Pak Iya. Yogi. Ini Pak, yang Pak Dery telepon kemarin, jadi pada Mm-mm, saat Pak Dery bercerita di telepon itu, nah pada hari iya, ini saya memastikan untuk hadir ke tempat Pak Dery ini untuk melakukan proses coaching kepada Pak Dery. Nah, bisa diceritakan Pak, sebenarnya apa yang menjadi eh, penyebab permasalahan yang terjadi di pelajaran PJOK oleh Pak Dery itu. iya. Gini Pak Yogi ya. Jadi memang kehadiran Pak Yogi ditunggu-tunggu nih Pak Yogi ya. Jadi ceritanya begini Pak Yogi. Saya itu punya murid ya. Mm-mm. Murid namanya Anton ya. Si Anton ini setiap kali pelajaran PJOK dia ini tidak masuk sekolah seperti itu Pak. Sudah hampir ya mau kelima empat berarti Pak. Sudah pertemuan dia tidak hadir ke PJOK, tapi yang lain dia masuk sekolah kayak gitu Pak. Oh, di pelajaran lain dia masuk ya Pak Dery ya? Masuk Mm. kebetulan PJOK itu di hari Selasa. Mm-mm. Anton nggak masuk. Pelajaran Pak Dery itu jam 1-2 pertama, tapi si Anton nggak masuk sekolah. Oke. Terus apa yang dilakukan oleh Pak Dery untuk mengkonfirmasi atas ketidakhadiran Ananda Anton tadi ya Pak ya? Ya, jadi pada waktu minggu kedua bulan November ini Pak Dery coba tanyakan kepada ketua kelas ya, Mm-mm. pada ketua kelas si Anton kenapa nggak masuk sekolah ya. Di situ dia ternyata ngirim surat, Pak Yogi ngirim surat ke, ke ketua kelas ya. Mm-mm. Kebetulan ketua kelas itu cewek ya, Anissa. Jadi kata Anissa sakit si Anton ini. Tapi setelah minggu Mm-mm. ketiga sampai di ini Selasa kemarin kok masih nggak masuk si Anton ini ya. Jadi coba eh, ke rumahnya jadi ke rumahnya si Anton ya Mm-mm. pada Rabu sore kemarin itu Pak. Nah, eh, setelah Pak Dery melakukan konfirmasi dengan ketua kelas, informasi apa saja yang didapatkan oleh Pak Dery terkait dengan Ananda Anton tadi ya Pak ya? Ya gini Pak Yogi ya. Jadi setelah ke rumahnya si Anton, ternyata si Anton ini termasuk orang yang kurang mampu itu Pak Yogi. Jadi Hmm. saya tanya si Anton ini ternyata dia kelas 7 belum membeli seragam olahraga seperti itu. Makanya dia takut nggak ikut pelajaran nggak sama dengan temennya. Jadi dia memilih nggak masuk sekolah seperti itu. Oh, berarti Anton ini merasa ketakutan pada saat dia tidak bisa berseragam olahraga ya Pak ya? Coba Pak Dery pikirkan kembali, apakah ada sesuatu hal yang mungkin eh, Pak Dery pernah lakukan ya kepada anak-anak yang lain pada saat ada anak yang tidak memakai baju olahraga itu, apa yang dilakukan oleh Pak Dery selama ini? Iya, jadi eh, kalau anak yang tidak memakai seragam olahraga, jadi dia tidak boleh ikut badan olahraga. Oh, Jadi dengan alasan itu si Anton ini nggak masuk sekolah seperti itu. Memang harga seragam olahraga itu eh, senilai 120.000 iya. rupiah. Tapi si Anton bilang bahwa tabungannya baru mencapai 20.000.
Itu Pak Hmm. Yogi. Hmm. Di sini saya bingung Pak Yogi. Oke, coba Pak dari pikirkan kembali nih, pada saat ada anak yang tidak masuk ke jam pelajaran Pak Dery, apa yang dirasakan oleh Pak Dery sebagai guru olahraga pada saat ada anak yang tidak bisa mengikuti pelajaran olahraga ini, Pak? Iya, eh benar juga tadi saya merasa kehilangan si Anton ini. Mm-mm. Padahal dia anak yang rajin, anak yang penurut, Mm-mm. setahu saya, dan juga datang ke sekolah tepat waktu, tugas tidak Mm-mm. pernah telat. Tapi saat Mm-mm. praktik dia tidak masuk sekolah, kayak gitu Pak Yogi. Hmm. Terus kenangan apa lagi Pak yang membuat Pak Dery itu merasa kehilangan terhadap Antoni selain dari perilaku apa keseharian dari Ananda Anton ini Pak? Anton ini gemar bermain poli, Pak Yogi. Mm-mm. Gitu. Jadi dia lebih mahir dibanding dengan teman-teman yang lain, gitu Pak Oh, Yogi. berarti ada dari sisi akademik ternyata anak ini juga memiliki keunggulan ya Pak Dery ya. Iya. Pernah nggak Pak Dery misalkan apa, meminta kepada Ananda Anton ini misalkan dia mempraktekin eh, teknik voli atau apa yang eh, pada saat proses pembelajaran PJOK itu dia sangat membantu Pak Anton ini sebagai seorang guru Pak dalam proses belajar mengajar Pak. Iya, jadi semenjak Anton tidak seragam dengan teman-temannya, kebetulan Anton juga ikut eskul Polri, ikut pelajaran di kelas, pelajaran PJOK khususnya Pak Yogi. Hmm. Nah, itu Pak dari refleksi proses pembelajaran nih yang Pak Dery alami bersama Ananda Anton nih, kalau boleh saya tangkap ternyata cukup berkesan ya Pak ya. Apa yang kehadiran Ananda Anton ini membuat Pak Dery kehilangan ya. Benar Pak seperti itu Pak ya. Hmm. Iya, benar sekali Nah, Pak Yogi. eh, pernah nggak Pak Dery berpikir eh, usaha apa saja yang harus Pak Dery lakukan untuk mengatasi ketidakhadiran dari Ananda Anton ini, Pak? Iya, iya. Jadi saya tangkap dari Pak Yogi tadi, artinya khusus untuk Anton, hmm, mulai minggu depan nanti saya bilang ke Anton boleh ikut pelajaran Pak Dery meskipun dia tidak seragam, asal dia memakai kaos olahraga dan juga training yang tidak sama, dia bisa ikut pelajaran Pak Dery. Ya, Oke, ada lagi Pak selain dari dia boleh mengikuti pelajaran PJOK itu tanpa memakai seragam sekolah, tentunya kan itu akan apa ada konsekuensi tersendiri, Pak. Ada langkah yang lain yang mungkin Pak Dery terfikirkan untuk mengatasi permasalahan itu lagi ada nggak Pak kira-kira Pak? ya nanti saya coba diskusikan dengan teman-teman di kelas bahwasannya untuk Anton ini dia sedang menabung untuk membeli seragam olahraga. Hmm. Jadi selama Anton belum memiliki seragam olahraga, dia bisa ikut pelajaran Pak Dery meskipun dengan seragam yang berbeda dengan teman-teman yang lain. Nah, Hmm. ada lagi Pak Yogi. Iya gimana Pak itu Pak? Jadi nanti Pak Dery coba menghadap ke bagian Sapras nanti. Gimana kalau Pak Dery pakai uang Pak Dery dulu untuk membeli seragam olahraga. Jadi si Anton menabung dengan Pak Dery untuk memiliki seragam olahraga punya sekolah. Oke, eh, ini saya mau konfirmasi ulang Pak. Pelajaran PJOK-nya kan hari Selasa ya Pak ya. Siap? Ya? Nah ini kan hari Kamis Pak. Kira-kira Pak Dery nanti eh, kapan mau mencoba untuk melakukan apa yang Pak Dery pikirkan tadi, Pak? Ya, jadi kayaknya besok sudah saya lakukan ini.
Pak, Be- hari Jumat pagi nih. Besok Jumat pagi berarti Pak ya. Tanggal berapa itu Pak? Iya, ya tanggal 24. 24. Oke. Ya, Berarti pada saat hari Jumat besok eh, Pak Dery melakukan konfirmasi ulang dengan Ananda Anton ya Pak ya. Dan kemudian tadi kalau nggak salah Pak Dery juga mengatakan bahwasanya akan membantu permasalahan apa ya ekonominya si Anton ini dalam dalam membeli seragam sekolah Pak ya. Jadi iya, eh, kapan mulai Pak Dery akan mencoba untuk menghadap Wakasarana dan Prasarana itu Pak ya? ya. Jadi setelah mengasih Anton dan jika dia berkenan, maka setelah nanti bertemu dengan Anton, Pak Dery menemuin wakil Sapras nanti. Itu Pak Yogi. Oke, Oke, Pak Dery, dari proses perbincangan kita nih, eh, apa yang difikirkan kembali oleh Pak Dery sekarang terkait dengan permasalahan Ananda Anton ini, Pak? Ya, jadi setelah ini saya dapat menemukan solusi bahwasannya anak-anak Anton tidak akan bermasalah lagi pelajaran PJOK karena nanti jika dia setuju maka dia akan memiliki seragam olahraga dan dia bisa ikut pelajaran olahraga nanti. Oke, Ya, ya sangat bersyukur ya Pak Dery ya. Pak Dery sudah bisa memikirkan jalan keluar dari Ananda Anton ini. Dan kira-kira Pak Dery, hal apa saja yang mungkin ke depannya pada saat Pak Dery apa ketemu dengan permasalahan yang sama, misalkan ada Anton yang kedua, ada Anton yang ketiga, hal-hal apa saja yang mungkin akan Pak Pak Dery hindarkan pada saat apa menemukan permasalahan-permasalahan yang sama, Pak. ya kalau ke depan nanti saya menemukan Anton kedua atau ketiga, maka saya di sini eh, gerak cepat, Pak. Jangan Hmm. sampai terlalu lama. Seperti Hmm. sekarang ini hampir sebulan ya. Iya, iya. Sebulan si Anton tidak masuk, tapi saya baru respon seperti itu. Jadi Hmm. ke depan saya akan lebih teliti lagi, Hmm. lebih perhatian lagi dengan setiap tadi atau murid yang ada di kelas yang saya ampuh seperti itu, Pak Yogi. Wah, Masya Allah luar biasa ya Pak Dery ya. Saya sangat berkesan ini bisa ngobrol langsung, bisa bertatap muka langsung dengan Pak Dery ini. Dan saya juga mendapatkan pengalaman yang sangat berharga ini pada saat berdiskusi, berbincang dengan Pak Dery ya, yang bisa menyadari bahwasanya tugas kita ini begitu berat ya Pak Dery ya. Bagaimana kita memastikan peserta didik kita ini agar dia mendapatkan proses pendidikan yang baik. Pak Dery, sebelum saya mengakhiri proses coaching ini, eh, apa bentuk tanggung jawab Pak Dery ke depan terhadap Ananda Anton dan kemudian apa komitmen yang Pak Dery sampaikan dalam proses perbincangan ini, Pak Dery? Ya, jadi komitmen saya di kelas untuk siswa yang bermasalah untuk seragam olahraga ini agar lebih perhatian lagi kepada eh, setiap peserta didik, kemudian tidak menjas langsung siswa yang tidak memakai seragam olahraga. Tentu mereka memiliki latar belakang yang berbeda dan sisi lain adalah mereka mempunyai kelebihan di bidangnya masing-masing. Begitu Pak Yogi. Masya Allah luar biasa Pak Dery. Eh, Tentunya itulah yang menjadi harapan kita bersama ya Pak ya. Bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi kita dan kemudian kita bisa memberikan apa praktik kebaikan kepada peserta didik kita ini Pak Dery. Nah terakhir nih Pak Dery, saya sangat berharap sekali ya akan bertemu kembali dengan Pak Dery
setelah Pak Dery hari Kamis nanti akan menghadap Sapras dan kemudian akan bertemu dengan anak-anak Anton dan kemudian kalau nggak salah hari Selasa depan itu sudah masuk pelajaran PJOK Pak Dery kembali. Kira-kira Pak Ya. Dery, kapan kita bisa bertemu kembali, kita bercerita kembali bagaimana proses komitmen yang sudah Pak Dery sampaikan dan kemudian apa permasalahan yang dihadapi Ananda Anton ini mungkin sudah terselesaikan dan saya berharap mendapatkan kabar yang baik tentang hal itu, Pak Dery. Iya, nanti Pak Yogi saya minta bantu lagi Pak Yogi. Kita nanti ngobrol lagi mungkin saat jam istirahat ya sekolah karena hari Selasa itu pagi pelajaran Oke, PJOK oke. jadi jam istirahatnya kita ketemu lagi. Kita ketemu di perpustakaan ya Pak ya. Ya, sangat luar biasa ya. Saya tunggu kabar baiknya ya Pak Dery ya. Terima kasih atas bincang-bincangnya, atas kepercayaannya. Ya, yakinlah Pak Dery, perbincangan kita ini akan saya jaga dan kemudian akan menjadi privat pribadi untuk kita semua ya, untuk Pak Dery dan saya juga. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa saling membantu dalam memecahkan setiap permasalahan yang ada pada diri kita masing-masing. Terima kasih Pak Ya, Dery. Mungkin bisa kita lanjutkan ke aktivitas selanjutnya ya Pak Dery ya. Terima kasih ya, Pak Dery atas bincang-bincangnya dan kopi hangatnya sore hari ini ya Pak Dery ya. oke. Assalamualaikum Pak Dery. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.